Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, namo buddhaya, Om Swastiastu, salam kebajikan. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Atas rahmat dan anugerahnya lah kita masih diberikan nafas kehidupan dan kesehatan hingga saat ini. Yang saya hormati Bapak Bupati Kabupaten Tapanuli Utara, Bapak Kepala Kejaksaan Negeri Tarutung, Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tapanuli Utara, Bapak dan Ibu Dewan Juri, dan seluruh hadirin yang saya muliakan. Izinkan saya menyampaikan isi pidato saya dalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia sebagai pandangan dari seorang pelajar yang sekaligus aset pembangunan di masa yang akan datang. Hadirin yang terhormat, kita sering mendengar pembahasan tentang siapa yang paling kejam antara penjajahan Jepang atau penjajahan Belanda di Indonesia. Jawaban yang paling tepat tentunya masih membutuhkan perdebatan dan diskusi yang panjang. Namun, apabila opsi jawabannya ditambah satu lagi, saya yakin kita pasti seluruhnya sepakat bahwa penjajahan yang paling kejam adalah penjajahan yang dilakukan oleh bangsa kita sendiri. Penjajahan yang saya maksud adalah penjajahan yang dilakukan oleh para koruptor yang sudah menimbulkan efek penderitaan yang luar biasa bagi rakyat Indonesia. Hadirin yang terhormat, berbagai upaya sudah dilakukan dalam memerangi korupsi di negara kita. Namun fakta yang terjadi di lapangan, upaya tersebut belum berbuah secara maksimal. Kasus korupsi masih marak terjadi dan menghiasi berita sehari-hari di Indonesia. Bahkan yang lebih miris lagi adalah korupsi hampir terjadi di setiap level pemerintahan Indonesia, mulai dari tingkat pemerintahan desa hingga tingkat pemerintahan pusat. Bahkan yang lebih memalukan lagi adalah ketika membaca berita bahwa dana bantuan sosial juga ikut dikorupsikan. Masyarakat juga dipertontonkan dengan tayangan tidak mendidik, di mana ada iklan anti korupsi yang ditayangkan melalui media. Namun dalam waktu yang singkat, bintang iklannya justru menjadi tersangka koruptor. Tanpa menyudutkan pihak manapun, kita tentunya belum lupa dengan iklan "Katakan Tidak Pada Korupsi" yang dibintangi oleh beberapa orang politikus Indonesia yang di tahun berikutnya tersandung kasus korupsi yang merugikan keuangan negara dalam jumlah yang sangat luar biasa besarnya. Korupsi yang seharusnya adalah tindakan mengerikan berubah menjadi lelucon konyol yang dipraktekkan oleh orang-orang yang seharusnya berada di garda paling depan dalam upaya memerangi korupsi di Indonesia. Hadirin yang terhormat, dalam upaya memerangi korupsi di Indonesia, kita perlu berkaca kepada keberhasilan 3 negara yang selalu konsisten menduduki peringkat terbaik sebagai negara yang paling bersih dari tindakan korupsi, yakni Finlandia, Selandia Baru, dan Denmark. Ada sebuah kondisi di 3 negara tersebut yang tidak ditemukan di negara kita, yakni adanya hubungan timbal balik antara masyarakat dan pemerintah, di mana masyarakat mereka terbiasa aktif dan peduli terhadap kondisi negaranya. Dan begitu juga sebaliknya, pemerintah berusaha selalu amanah dan berusaha menjawab setiap keluhan-keluhan warga negaranya. Hadirin yang terhormat, adalah sebuah kebodohan apabila selalu mengeluh dan mencela praktek korupsi di negara kita, tetapi memilih diam ketika menyaksikan praktek korupsi hanya yang terjadi di sekitarnya. Apapun alasannya, upaya memberantas korupsi hanya bisa sukses apabila tidak dibebankan kepada pihak tertentu saja, tetapi menjadi tanggung jawab seluruh masyarakat dalam sebuah negara. Hadirin yang terhormat, salah satu nilai moral yang ditanamkan di negara maju adalah menempatkan integritas dan harga diri dalam mengemban jabatan publik. Jadi, bukan pemandangan aneh apabila di berbagai negara maju, para pejabat publik memilih untuk mengundurkan diri ketika tersandung dengan kasus korupsi. Sangat berbeda dengan pemandangan di negara kita, ketika para koruptor justru setengah mati membela diri walaupun sudah jelas-jelas terlibat dalam praktek korupsi dan ditangkap secara operasi tangkap tangan langsung oleh KPK.
Hadirin yang terhormat, tidak ada kegagalan terus-menerus apabila usaha dilakukan dengan sepenuh hati. Mungkin saat ini upaya-upaya yang dilakukan belum mendapatkan hasil yang maksimal. Namun saya yakin apabila seluruh masyarakat dalam segala lapisan meneguhkan hati dalam semangat memerangi korupsi, saya yakin praktek korupsi bukanlah hal yang mustahil untuk dikalahkan. Mari kita mulai dari diri sendiri. Sebagai pelajar, mari selalu menjadikan kejujuran sebagai landasan utama dalam melaksanakan tindakan. Jika upaya memberantas korupsi di negara kita tidak bisa kita lakukan dengan sebuah lompatan, maka mari kita mulai dengan beberapa langkah kecil, dan tentunya langkah kecil yang sangat berguna untuk menyelamatkan masa depan negara kita. Hadirin yang terhormat, tidak ada gading yang tak retak. Untuk segala kesalahan dalam isi pidato saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih.